Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membacakan sebuah materi, yaitu paradigma pengembangan ipteks. Namun sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman dengan NIM 230221026. Perkenalkan, nama saya Andi Musawir, NIM 230221038. Perkenalkan, nama saya Rahmania dengan NIM 230221001. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu ruh, jasmani, dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian intelek, keperasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Nah, di sini manusia mempunyai 4 kekuatan potensi. Yang pertama itu qalb, merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua yaitu roh, yaitu sesuatu yang halus, yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu, dan merasa. Roh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga, nafs, kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan yang terakhir adalah akaltu, pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Nah, di sini ada rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Ada 3 yaitu akidah Islam sebagai dasar ipteks. Kedua, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan. Dan terakhir, etika dalam pengembangan ipteks. Mungkin itu saja. Selanjutnya, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus ditandai benar salahnya dan tolak ukur Al-Quran dan hadis. Tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tolak ukur atau salahnya ilmu pengetahuan, dan konsep-konsep teks tersebut tidak boleh lepas dari Al-Quran atau lepas dari inti kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, baik, saya lanjutkan. Muatan etika dalam pengembangan iptek. Pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat di dalam Al-Qur'an atau surah yang relevan dengan materi ini, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 36, di mana bunyinya adalah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wala basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya adalah dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra 36 ini Allah menegaskan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi dalam Islam harus berdasarkan pengetahuan yang benar, dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan etika. Nah, ada pun kesimpulan dari materi ini adalah potensi akal pikiran
dalam pengembangan ipteks berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah dalam penciptaannya. Sementara potensi jasadia diibaratkan sebagai tentara kolbu yang disebar ke dunia fisik sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing dan laporannya berguna bagi akal. Rambu-rambu pengembangan ipteks yaitu pertama menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan ipteks. Dan ketiga, pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai teknologi pada saat akan diterapkan. Namun sebelum saya mengakhiri sebuah pembacaan materi dari kelompok 6, ada sebuah informasi bahwa di Universitas Muhammadiyah Senja ini masih terbuka untuk mahasiswa baru. Nah, teman-teman yang ingin tertarik dengan Universitas Muhammadiyah Senja, di Universitas Muhammadiyah Senja itu terbagi 3 fakultas. Yang pertama itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Humaniora, terbagi 4 prodi. Yang pertama adalah ilmu pemerintahan, kedua administrasi publik, prodi perpustakaan dan sains informasi, dan prodi bisnis digital. Adapun di Fakultas Pertanian juga sama dengan terbagi 4 prodi, prodi manajemen dan sumber daya perairan, prodi agroteknologi, prodi peternakan, dan prodi agribisnis. Fakultas Teknik juga begitu sama dengan terbagi 4 prodi. Yang pertama adalah prodi teknologi rekayasa instalasi listrik, yang kedua adalah prodi rekayasa perencanaan mekanik, yang ketiga adalah prodi perencanaan wilayah dan kota, yang terakhir adalah prodi sistem dan teknologi informasi. Jadi silakan teman-teman untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Senja. Saya tunggu Anda di kampus Universitas Muhammadiyah Senja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.